Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, hari ini adalah pertemuan kedua setelah kemarin kita berbicara tentang menelaah Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan 48. Hari ini pertemuan lanjutan, yaitu menganalisis Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 48 serta hadis terkait tentang berkompetensi dalam kebaikan. Maka sebelum memulai kegiatan ini, kita awali dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pembelajaran ini kita angkat dengan satu metode pembelajaran yang disebut dengan metode pembelajaran proyek. Kegiatan ini nanti diharapkan di akhir kegiatan ini nanti adik-adik diminta untuk membuat semacam proyek dari kegiatan ini. Kegiatan-kegiatan ini nanti kalian kumpulkan. Saya beri waktu selama 1 pekan. Minggu depan kumpul. Tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah pertama, peserta didik mampu menganalisis makna Quran Surah Al-Maidah ayat 2, Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 48 dan hadis terkait yang berkaitan dengan berkompetensi dalam kebaikan melalui diskusi, melalui video dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan makna Quran Surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 48 dan hadis terkait tentang berkompetensi dalam kebaikan melalui diskusi dan video dengan baik. Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Saling membantu. Saling membantu. Saling tolong menolong. Bekerja sama. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhajan walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ada 3 alasan mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Pertama,
Melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, melainkan harus segera dikerjakan, sebab kesempatan hidup sangat terbatas. Yang kedua, bahwa untuk berbuat baik, hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Disinilah perlunya kolaborasi atau kerjasama. Dan yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, dari yang terkecil, dan dari saat ini. Perilaku mulia yang perlu dilestarikan berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan antara lain. Pertama, meyakini bahwa hidup itu perjuangan, dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah semata-mata mengharap ridha Allah. Yang keempat, selalu melihat sesuatu dari sisi positif, tidak memperbesar masalah perbedaan, tetapi mencari titik persamaan. Serta yang kelima, ketika mendapatkan keberhasilan, tidak tinggi hati. Begitu pula ketika menderita kekalahan, ia selalu sportif dan tawakal kepada Allah. Tugas. Buku-buku sudah ada di depan kalian. Al-Quran di depan kalian itu silakan dibuka. Tugas kita adalah menganalisis Quran surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 48. Silakan search di Google ya, terkait dengan baik. Sekarang saatnya untuk tugas. Buku-buku sudah ada di depan kalian. Isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 2 disebutkan dalam tafsir Kementerian Agama. Surat Al-Maidah ayat 2 ini menjelaskan tentang 5 larangan yang tidak boleh dilanggar oleh orang beriman. Yang pertama, larangan melanggar peraturan Allah Subhanahu wa taala terkait pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, larangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang ketiga, larangan mengganggu binatang-binatang haji seperti unta, lembu, kambing, biri-biri dan sejenisnya, yaitu dihadiahkan kepada Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah, disembelih di tanah haram dan dagingnya dihadiahkan kepada fakir miskin. Yang keempat, larangan mengganggu kirait, yaitu binatang-binatang kurban yang sudah dikalungi dengan tali yang menunjukkan bahwa binatang itu dipersiapkan secara khusus untuk dikurbankan dan dihadiahkan kepada Ka'bah. Yang kelima, larangan menghalangi dan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah untuk mencari karunia Allah seperti berdagang dan mencari keridhoannya, yaitu mengerjakan haji dan umroh. Di bagian akhir surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang kewajiban orang-orang mukmin untuk tolong-menolong sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan takwa untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka. Orang-orang mukmin dilarang tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran serta memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaannya yang sangat berat. Sekian dan terima kasih. Ya, Al-Maidah ayat 48. Al-Maidah ayat 48. 1. Al-Quran merupakan kitab
sebelum Al-Quran sudah tidak otentik lagi karena diubah oleh manusia. Yang kedua, Al-Quran adalah pegangan hidup dan harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala hal. Meski setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri sesuatu dengan zaman dan kondisi hidupnya, namun secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia secara beragam untuk menguji dan memberi kesempatan untuk berlomba dalam kebaikan. Yang keempat, semua manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat balasan atas apa yang diyakini dan apa yang dikerjakan di dunia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini berisi perintah untuk segera melakukan amal soleh. Disebut amal soleh karena memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas pada Allah dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jika tidak menuruti syarat ini, satu amalan menjadi tidak sah. Akan datang fitnah seperti potongan malam, maksudnya fitnah tersebut tidak terlihat, ketika itu manusia tidak tahu kemanakah mesti berjalan, mereka kehilangan arah dan tujuan. Fitnah boleh jadi karena subuhat atau racun pemikiran, boleh jadi timbul dari syahwat atau dorongan hawa nafsu untuk bermaksiat. Fitnah di atas diibaratkan potongan malam yang tidak diketahui, macam yang tidak diketahui, sehingga seseorang di pagi hari dalam keadaan beriman dan sore hari dalam keadaan kafir. Atas sebaliknya, lalu bagaimana bisa ia menjual agamanya? Menjual agama yang dimaksud adalah menukar agama dengan harta kekuasaan, kedudukan, atau bahkan dengan perempuan. Isi kandungan. Pelajaran lain dari hadis: wajibnya berpegang teguh dengan agama, bersegera dalam amal soleh sebelum datang cobaan yang berubah keadaan. Fitnah akhir zaman begitu menyesatkan, suatu fitnah datang dan akan berlanjut pada fitnah yang lain. Jika seseorang punya kesempatan untuk melakukan satu kebaikan, maka segeralah melakukannya. Jangan menunda-nunda. Jangan menukar agama dengan dunia yang murah. Sekian dan terima kasih. Kita buat dengan yel-yel. Speaking. Berdiri semuanya. Halo. Hai. Masih ingat? Ketika saya bilang halo, maka jawabnya Hai. ketika saya bilang hai, maka jawabnya Halo. baik. Kita coba. Hai. Halo. Halo. Hai. Permainannya adalah lawan kata. Semut itu kecil. Gajah itu Besar. Maka ketika saya sebut semut itu, maka jawabnya kecil. Semut itu kecil. Gajah itu Besar. Gajah itu Besar. Ini permainannya lawan kata. Saya ulangi. Semut itu Besar. Semut itu kecil. Gajah itu Besar. jelas? Besar. Baik. Halo. Hai. Hai. Halo. Semut itu
Kecil. Semut itu. Kecil. Gajah itu. Besar. Baik, silakan duduk. Baik. Sampai kepada tahap Kesimpulan. Ya. Aku itu mandi. Asis bisa pok now dia. Sehari 2 minggu. Sehari 2 minggu. Aku itu Surah Al-Maidah ayat 2 dan ayat 48 ini sama-sama berbicara tentang berkompetensi dalam Kebaikan. Maka tugas kita adalah bagaimana sebagai seorang mukmin itu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Karena di akhirnya tadi ada sebuah hadis yang berbicara tentang seperti apa sih keadaan manusia di akhir zaman itu. Diibaratkan ia seperti sepotongan malam. Ya. Karena ia malam, maka ia adalah sesuatu yang tak terlihat, gelap. Sehingga manusia itu tidak tahu kemana arah dan tujuan dari sebuah perbuatannya. Maka sebaik-baik kita, petunjuk yang terbaik itu syaratnya tadi ada 2. Apa itu petunjuk yang baik tadi? Quran dan hadis. Maka ketika kita tidak mengambil 2 hal itu, maka dianggap tidak sah dan batal. Ya. Hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk hidup itu tidak 2 kali. Maka hal yang kita lakukan adalah menjadikan kesempatan itu sebagai sebuah prioritas. Tujuan pertama kita di atas permukaan bumi cuma 1. Apa itu tujuan kita? Beribadah kepada Allah. Karena dunia adalah tempat kita untuk menyembah amal, maka apa yang kita kerjakan dari permukaan bumi ini semuanya berorientasi kepada akhirat. Kemudian yang terakhir, jangan sampai menukar agama Allah dengan sifat dunia. Boleh jadi karena kedudukan, boleh jadi karena pangkat, status, dan lain sebagainya. Boleh jadi juga hanya karena faktor pacar. Karena dia tampan, karena dia cantik, saya harus menukar dengan keyakinan saya. Itu dilarang. Ya, evaluasi pertanyaan, apakah senang dengan kegiatan pembelajaran ini? Senang. Bagaimana dengan materinya? Jelas? Media yang kita angkat bisa dipahami? Bisa. Untuk selanjutnya materi kita adalah menyimpulkan dalil. 2 dalil tadi, pertama Quran surat Al-Maidah ayat 2 dengan Quran surat Al-Maidah ayat 48 dengan hadis Bukhari yang sudah kita sampaikan tadi. Lalu kemudian kita dituntut untuk selalu membiasakan diri untuk berkompetensi dalam Kebaikan. Dan kita akhiri kegiatan ini dengan sama-sama melafalkan